Saya katakan pada Kiai Nur Yahya, ya, Anda ini kiai apa akademisi? Sunan Bonang ya itu terkenal dengan 1000, 1001. Apa artinya? Mbah Bonang itu kuburannya di mana-mana. Di sini ada Mbah Keramat itu ya Mbah Bonang. Ada makamnya. Di Nganjuk, di Singkal itu ada kuburan Mbah Bonang. Di Jawa Tengah ada kuburan Mbah Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memara. Baru-baru ini Yai Mim itu klarifikasi lagi ya. Katanya sih memang sempat kemarin tuh dirujak ya sama warganet netizen lah ya. Pak Yai Mim ini ngaku sebagai Tuhan. Padahal ya di situ tuh jelas-jelas videonya Pak Yai Mim itu bilangnya pekerja Tuhan, artinya beliau ini mengabdi ingin beribadah yang lebih baik gitu sama Tuhannya gitu kan, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang sengaja banget ya kayaknya menggiring opininya supaya warganet itu benci gitu kan ya sama Pak Yai Mim. Kita nggak tahu sebenarnya ini tujuannya apa sih, kok apa buzzer gitu ya yang ngomen-ngomen aku Tuhan segala macem, ini Pak Yai Mim tuh begini begitu gitu. Padahal banyak banget video yang di-cut gitu ya sama warganet yang tentang kejadian aslinya gitu. Ya udah, mending kita tonton dulu aja yuk video tentang klarifikasi Pak Yai Mim yang satu ini. Yai Mim ini kaya raya, saya punya uang, saya punya triliunan, saya boleh bilang ya. Di mana uangnya? Ya di mana saja yang saya itu pekerja Tuhan. Saya itu nggak pernah pekerja Tuhan ya. Dengerin sekali lagi nih. Kalau kalian memang nggak denger kupingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Mim ini kaya raya, saya punya uang, saya punya triliunan, saya boleh bilang ya. Di mana uangnya? Ya di mana saja yang saya itu pekerja Tuhan. Saya itu nggak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini klarifikasinya ya. Teman-teman semuanya, dulur-dulur Yai Mim semuanya dimanapun berada, saya perlu menjelaskan tentang surat Ar-Rahman ayat 29. Surat Ar-Rahman itu surat ke-55. Kalau ke-56 pasti awak ya, hafal ya. Nah itu mesti, karena katanya konon al-waqiah itu sebagai amalan orang yang tidak pernah akan tidak akan dihinggapi kefakiran selama-lamanya. Man qara'a surat al-waqiah apa gitu, kula yaumin apa lam yasbaq faqran abada, itu kan tidak akan diserang, lam yasbaq faqrun abada, tidak akan mengalami kefakiran selama-lamanya. Nah ini pun gini ya, setiap kata itu dalam surat itu, dalam ayat itu, kalau kita dekati dengan terjemah itu alih bahasa. Yas'aluhu, kalau kita terjemahkan yas'alu, meminta itu kepada Allah. Siapa yang yas'alu? Man, yaitu manusia. Man itu manusia. Fis samawati, orang yang di langit, wal ardi, dan orang-orang yang di bumi. Lalu kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari dia adalah dalam kesibukan. Itu kalau kita terjemahkan itu seolah memang ya, namanya terjemah itu kan nggak menemukan benda gini. Pendekatan saya dengan yang mulia Profesor Dr. Yai Haji Quraisy Shihab ya, Muhammad Quraisy Shihab MA, pakar tafsir Indonesia bahkan dunia, yang kadang dipertentangkan dengan saya oleh seseorang dengan kata-kata yang, dengan narasi yang cukup ekstrim ya. Di situ judulnya itu Yai Mim mengaku diri sebagai Tuhan. Setelah mengaku sebagai wali, sekarang Yai Mim mengaku sebagai Tuhan. Begini, saya tidak ingin berpolemik tentang ucapan itu, tapi saya ingin menunjukkan
bahwa setiap orang itu punya pendekatan terhadap kitab sucinya sebagai pedoman dalam beragama itu sesuai dengan kemampuan dan latar belakang ilmu pengetahuan yang ditekuni. Ini part 1-nya. Kita lanjut yang part 2-nya. Namanya maaf, saya mungkin ada. Tapi Beliau yang mulia Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Qurasyad MA ini tidak main-main. Beliau itu belajarnya itu di Azhar ya. Mulai dari S1, S2, S2 itu belajar di Jami' Azhar Syarif di Mesir, Kairo Mesir, dengan jurusan tafsir Al-Quran, dan baik skripsi, tesis maupun disertasinya itu semuanya fauqa mumtaz. Fauqa mumtaz itu di atas istimewa. Dari Indonesia itu banyak yang mendapatkan fauqa mumtaz itu. Misalnya Profesor Dr. Haji Sa'il Agisra juga itu di Ummul Qura, lo mengkaji tentang teologi, itu juga fauqa mumtaz. Satu-satunya seorang dokter yang menggunakan referensi lebih dari 1000 buku di dalam penulisan disertasinya, yaitu Kang Said Agisra atau Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Agisra MA. Saya kembali kepada tafsir ya. Gaya penafsiran, kalau saya itu justru tidak bertafsir ya. Karena menurut saya tafsir itu, karena di situ kan ditulis dalam capture-nya itu, inilah tafsir yang benar. Nah, justru yang mengatakan tidak ada satu tafsir pun yang benar. Karena tafsir itu hanyalah perkiraan. Kalau saya memperkirakan itu dipastikan tidak benar. Wong menerjemahkan saja itu tidak tepat, apalagi menafsirkan. Jadi begini ya, kalau saya menggunakannya begini, karena saya itu pengagum ilmu filsafat dan tasawuf, ya, di mana para ahli Al-Quran di dalam pendekatannya itu misalnya juga disebut tafsir kan, misalnya Alusi itu menggunakan tafsir Isyari, dan para ulama yang dari Persia itu kebanyakan menggunakan Al-Kasyaf misalnya, itu menggunakan pendekatan Isyari. Apa itu Isyari? Itu ya isyarat diri, kecerdasan intelektualitas dan kecerdasan intuitif yang dimiliki oleh si pengagum Al-Quran itu. Kalau saya mengatakan bukan mufassir, kalau mufassir itu cenderungnya menurut saya mufassir itu kurang tepat, mufassiruna kurang tepat. Para ulama dulu itu menurut saya bukan mufassirun, tapi muhakkikun, penemu. Atas dasar pemahaman saya bahwa setiap kata itu selalu ada benda yang ditunjuk, atau ada hakikat yang ada. Tidak pernah kata itu muncul tanpa didahului oleh hakikat atau didahului oleh benda. Kata handphone, kata kan handphone tuh bahasa Inggris kan handphone, hand tangan, phone tuh suara, atau dulu namanya dalam bahasa al-mahmul, al-hatif dan lain sebagainya. Itu sebelum ada kata-kata itu ada benda yang ditunjuk atau didalili, kemudian menjadi dilalah dan madlul. Bendanya itu berasal dari besi dan lain sebagainya, kerangkanya semacam itu, lalu disebutlah dia handphone dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia telepon genggam, dalam bahasa Arab mahmul karena selalu dibawa, atau hatif karena bersuara lewat suara-suara halus, tidak berbicara tapi hatif. Ini agak serius ya, jangan main-main. Ini bicara Quran, karena membandingkan antara pendekatan orang yang sangat terkenal dan diakui keilmuannya, namanya ma'rif. Saya mungkin bisa salah,
bahkan juga salah besar menurut beberapa orang ya. Jadi saya mohon maaf sekali. Tentu pendekatan saya ini secara subjektif saya benar, tapi subjektif Bapak, para netizen salah, bisa jadi salah. Saya menghormati bapak-bapak atau bapak yang mempertentangkan saya sampai menuduh saya mengaku sebagai Tuhan. Itu saya tidak mengatakan Bapak salah, tapi aku mengakui Bapak mengatakan saya salah, itu saya akui. Bapak mengatakan saya salah, Bapak Quraisy adalah tafsir yang benar, itu saya mengakui itu kebenaran subjektif Bapak, harus saya akui. Apakah realistiknya itu, objektivitasnya itu benar atau tidak, ya mari dibuktikan bersama-sama itu kan. Karena subjektif itu ya subjek-subjek. Bapak sebagai subjek, apakah itu benar? Ya benar menurut Bapak. Belum tentu pada subjek lain benar. Itu harus kita hormati sebagai subjektivitas. Nah, persoalannya apakah realitas objektifnya itu benar pula? Nah, ini nanti kita buktikan bersama. Bapak mengatakan bahwa penafsiran Pak Quraisy adalah penafsiran yang benar, penafsiran Yaimin adalah penafsiran yang menyesatkan. Ya, saya mengakui Anda dalam kebenaran. Tapi saya juga boleh dong mengatakan saya itu tidak menafsirkan. Kalau Anda katakan bahwa saya itu menafsirkan, menurut saya Anda salah besar, alias Anda tidak tepat. Saya tidak pernah menafsirkan. Saya berupaya menemukan benda yang ditunjuk oleh kata dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak pernah kata itu muncul begitu saja tanpa didahului adanya benda. Mulai dari bismillah sampai minal jinnati wan nas ada bendanya. Kalau kita sudah mampu menemukan benda itu, barulah kita bisa memperlakukan bagaimana epistemologi. Barulah di situ akan didapatkan nilai faedah aksiologisnya. Baru berikutnya akan meningkat namanya kesadaran. Anda mampu demikian ini, Anda bisa menikmati demikian ini, itu oleh karena diberi oleh Allah namanya potensi nikmah yang mampu merasakan. Anda mampu demikian ini sehingga benar-benar hati Anda tidak maksiat, tidak marah pada siapapun. Itu bukan karena usaha Anda, itu karena Allah memberikan potensi takwa yang ada dalam diri Anda. Saya kembali kepada surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa sya'an. Siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi selalu, bisa katakan selalu karena menggunakan fi'il mudhari kan, yufid istimrar. Yas'aluhu, selalu meminta pada Tuhan siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Nah, di sini kalau saya nggak mengatakan minta. Kenapa? Karena yang di langit itu sudah diberi, yang di bumi juga diberi. Orang kalau sudah diberi ngapain minta-minta itu loh. Seolah-olah tidak percaya pada yang memberi gitu kan. Kalau Anda sendiri misalnya, Anda itu sudah tak beri lah, apa itu potensi? Allah sudah kasihkan pada setiap diri manusia namanya potensi iman, potensi ilmu, potensi nikmat, dan potensi takwa. Sudah diberikan semua oleh Allah pada kita. Maka jangan minta lagi. Kalau sudah diberi, tinggal menggunakan. Kalau Anda menggunakan itu sebagai alat piranti untuk membenarkan imanmu, itu membenarkan sidik kan, lalu amanah tabligh fatona, lalu ilmu itu mengetahui kebenaran, wah ini bohong apa enggak, kamu sendiri tahu. Lalu nikmatmu itu untuk merasakan, rasanya seperti apa sih? Lalu takwamu itu seperti apa? Kamu itu maksiatul qalbi apa enggak, itu kamu tahu kok. Kamu itu bernafsu apa bertakwa, atau berbaju takwa tapi sebenarnya tidak bertakwa, dirimu tahu. Siapa yang cek itu? Takwa dalam dirimu, namanya ma'rifah. Ya, kesadaran. Jadi, nah kesadaran diri yang puncaknya harus melahirkan namanya iqon, sebuah keyakinan. Sebab kita lihat dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Atau ayat sebelumnya supaya agak jelas. Ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Namanya ma'rifah.
Ya, kesadaran. Jadi, nah kesadaran diri yang puncaknya harus melahirkan namanya iqon, sebuah keyakinan. Sebab kita lihat dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Atau ayat sebelumnya, supaya agak jelas. Ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Saya tidak menerjemahkan, karena terjemah itu yang nggak menemukan benda. Surabaya 25 kilo tunjuk arah ke timur. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, Surabaya Hamsah wa 20 kilometrin wal musyar ila asyar. Kalau bahasa Arab gitu kan? Apakah mentranslate bahasa itu menemukan satu benda? Jadi kata-kata itu namanya hidayah. Petunjuk kan? Tunjuk kan? Bagaimana Anda menemukan yang ditunjuk oleh kata-kata itu yang terpenting buat saya itu loh. Itu pendekatan filosofis, sofistik. Maka saya nyebutnya filosofistik. Ya silahkan saja para mufasir itu menggunakan keahliannya dalam mentafsir, sampai pada tafsir ini lalu pertentangkan, digelutkan gitu ya. Ya kalau saya nggak tega menggelutkan atau mempertentangkan bahasa itu, atau membandingkan, mengkiaskan para tafsir ini tafsir, padahal menurut saya mereka tidak begitu. Mereka itu memberikan perspektif terhadap teks kata itu dengan kata beliau, para mufasirun istilahnya. Kalau saya bukan mufasirun, para muhakkikun, para penemu benda. Kata-kata Quran itu kan sulit, bukan sulit sih. Coba Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita translate dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kayak pengumuman saja itu. Maka oleh para muhakkikun semacam Al-Marawi dan sebagainya itu, Bismillah itu apa itu hakikat ontologis. Setelah apa baru bisa bagaimana kan? Gitu. Dan saya berupaya itu. Hanya selama ini memang pada umumnya semacam itu. Saya menghormati, silakan saja, monggo lah. Saya menghormati Anda sebagai kebenaran, karena Anda berkata itu tentu Anda ini manusia, tentu menggunakan pikiran kan, bukan tanpa berpikir lalu ngomong kan. Kan istilahnya kan if'al ma fakkar atau fakir ma qabla an taf'al, mikiro saat durunge ngomong, atau lakukan yang Anda pikirkan. Kalau Anda sudah menganalisa dengan pikiran akal sehat Anda, lalu silakan lakukan. Atau kamu jangan sampai ngomong tanpa berpikir dahulu. Kan Anda ini manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kamu itu dimuliakan, diberi karamah oleh Allah. Siapapun Anda. Saya ini ada. Baik. Ini saya kembali kepada laki-laki, kembali pada surat Rahman. Saya kan sering mengatakan, saya ini kaya raya. Kenapa? Saya ini pegawai Tuhan. Itu saya gini, kalau ditanyakan penduduk langit yang sebenarnya dia ada di bumi, karena penduduk langit nggak perlu minta lagi, ya minta apa? Penduduk langit rohania. Rohania itu isinya hanya istighfar dan tasbih. Para malaikat hanya istighfar dan tasbih, subhanallah, astagfirullah, itu aja, nggak pernah minta. Dan lalu kita maknai istighfar itu minta ampunan. Loh, mereka nggak pernah berdosa kok. Ya toh? Malaikat tuh la ya'sunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruh. Mereka itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan selalu mengatakan selalu menjalankan apa yang diperintah. Lalu dosanya apa? Rohani nggak pernah berdosa. Yang berdosa itu adalah jika kamu melakukan dibarengi dengan niat oleh nafsu, dengan niat oleh nafsu, nafsumu yang terlibat, bukan imanmu yang terlibat, tapi nafsumu, lalu berlaku kejahatan, itulah dosa namanya. Saya selalu menggunakan ini terminologi, bukan terjemah ya. Kalau ditanyakan, sebenarnya dia adalah penduduk langit, rohani kan berarti, tapi berada di bumi, alias awliya Allah, alias wali Allah, alias kekasih Allah. Siapa dia? Kulla yaumin huwa fisyan. Setiap saat dia selalu bekerja, sibuk dan menyibukkan diri. Apa itu? Yang kerja kebaikan aja untuk manfaat pada
Dialah sebenarnya penduduk langit. Maka orang yang semacam ini penuh keyakinan dibayar oleh Tuhan. Itu yang saya maksud dengan pegawai Tuhan. Dan itulah yang saya maksud, saya maknai yatakhalaq bil akhlaq al ilahiyah. Walaupun kamu bukan Tuhan, kalau kamu berakhlak seperti Tuhan, maka kamu seolah-olah seperti Tuhan. Walaupun kamu ulama, tapi kalau akhlakmu kayak bajingan, ya seolah-olah kamu itu bajingan. Walaupun kamu itu bajingan bersurban, ya berbaju takwa, tapi lah akhlakmu itu kayak kiai, kayak ulama, ya panggilannya ulama. Walaupun sebenarnya bajingan. Pokoknya kembali pada masing-masing. Itu yang pertama, saya dengan Pak Quraisy. Berikutnya, saya juga dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Nur Yahya yang sangat alim, beliau itu luar biasa ilmunya dan sangat vokal. Ini baru-baru ini beliau itu di samping membenci para habaib dan tanda kutip tidak membenci. Saya kira agak kurang setuju dengan keberadaan para habaib di Indonesia. Yang kedua, dia juga telah merendahkan santri-santri Lirboyo atau pondok pesantren Lirboyo. Ini Kiai Haji Nur Yahya memberikan satu statement terhadap saya bahwa Yai Mim itu halusinasi. Alasannya karena Yai Mim nggak pernah tidur. Saya katakan pada Kiai Nur Yahya, ya, Anda ini kiai apa akademisi, psikolog apa kiai? Kalau dunia kiai itu biasa loh, Dul. Dunia kiai itu 1-12 itu biasa. Apalagi Mbah Sunan Bonang, ya, itu terkenal dengan 1000-1001. Apa artinya? Mbah Bonang itu kuburannya di mana-mana. Di sini ada Mbah Keramat itu ya Mbah Bonang. Ada makamnya. Di Nganjuk, di Singkal itu ada kuburan Mbah Bonang. Di Jawa Tengah ada kuburan Mbah Bonang. Mana yang benar? Ya semua benar, memang ada Mbah Bonang. Artinya ada. Artinya apa? Dalam dunia kewalian, coba Anda baca Jami' Karamatul Aliyah, Jami' Karamatil Aliyah, Jami' Usul fil Aliyah. Ya, cukup panjang sekali ya penjelasan dari Pak Yai Mim. Intinya dia itu hanya ingin berbuat baik gitu, menjalankan kayak kewajibannya, bukannya untuk mengaku sebagai Tuhan, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Intinya sih bisa kalian dengar langsung lah ya, karena menurut aku ini penjelasan tentang filsafat gitu kan agak-agak rumit gitu ya penjelasannya yang cukup panjang ini. Dan di sini ada komentar, pegawai Tuhan selalu lakukan kebaikan dimanapun sekecil apapun pada apa siapa tanpa membeda. Jauh dari Yai Mim. Ya pokoknya kita doain yang terbaik aja Pak Yai Mim ini. Intinya nggak mau sampai orang tuh mensalahartikan apa yang dia katakan. Tapi memang yang saya dengar juga Pak Yai Mim tidak mendengar kalau Pak Yai Mim ini tidak mengucapkan sama sekali ya kalau Pak Yai Mim ini sebagai Tuhan, ya. Dia tuh hanya pekerja Tuhan gitu kan. Intinya ingin mengabdi, berbuat baik gitu kan. Ingin memberikan contoh-contoh yang baik, walaupun selama ini kadang suka ketawa sama tingkah lakunya Pak Yai Mim, tapi kita tidak mengerti gitu maksudnya itu seperti apa sih, kenapa sih Pak Yai Mim itu kadang-kadang tingkah lakunya tuh suka menggemaskan. Sekian dulu berita dari aku hari ini tentang klarifikasi Pak Yai Mim. Semoga Pak Yai Mim selalu sehat ya. Kita doain semoga kedepannya tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh. Oke, sekian dulu dari aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.